Kalau dikatakan tadi bahwa Tuhan tidak pernah mengutus setan, Tuhan tidak pernah menyesatkan orang, Tuhan kalian tidak pernah menyesatkan orang. Coba dibaca Ayub 12 ayat 24. Bagaimana Tuhan sudah menyesatkan bayi yang ada di dalam kandungan, manusia yang sejak ada di dalam rahim. Kalian harus jawab itu. Kenapa bisa? Kalau tadi hanya disebabkan karena dia tidak patuh dan tidak tunduk terhadap perintah Tuhan, maka Tuhan kalian membiarkan iblis atau roh jahat menguasai. Bagaimana dengan bayi yang ada di dalam kandungan seorang ibu? Kenapa sudah bisa disesatkan? Boleh Sofiatul ke sini. Nggak apa-apa. Kak Sofiatul ya, sama ini ya. Saya minta maaf ya, bentar ya. Iya, nggak apa-apa. Kak Ica, Kenapa Kak Ica, si Mama boleh ini usul nggak ada nggak? ilmunya? Kenapa? Boleh usul nggak Kak Ica? Si Mama nggak ada ilmu ya? Sama Saya dia suka. berapa Saya suka. apa sama siapa terserah bebas. Saya suka begini Kak Ica. Tadi pembahasan Kak Ica itu bagus sebenarnya. Yang di pagi hari itu. Naikkan dulu Nevlos Kita ya. itu inginnya. Ica naikkan dulu Nevlos. Enggak, maksudnya begini Kak Ica. Kak Ica itu dia jadi moderator aja. Maksudnya begini, kita itu biar nggak terjadi debat kusir atau apa ya istilahnya langsung debater yang berdebat gitu. Tapi kita itu ada moderator, ada pihak ketiga. Oke. Kak Ica itu nanti menyimpulkan baik dari pendapat dari golongan Kak Ica sendiri atau dari golongan Islam, sehingga baru kita itu buka season pertanyaan yang nanti juga akan dihandle sama Kak Ica gitu, biar kesannya tidak ini Kak Ica Ica tidak timer saling aja, memungkinkan Ica timer gitu. aja, nggak perlu masuk ke dalam diskusi. Saya suka room ini karena adem gitu. Tapi saya juga bisa. Ica naikkan Nevlos dulu Ica. Kita tenang aja. Ya, yang penting jangan menghujat ya. Kalau dia Iya, pokoknya Nevlos saya yang kawal, tenang aja. karena saya sudah bilang saya tidak suka ya namanya ini ya. Halo brother, Share ke ini enggak? you are here. Halo Mazmur 58 ayat 3. Mazmur 58 ayat 3. Halo semuanya, apa kabar saudara-saudari yang terkasih? Bentar, Siap, Nep. mari kita Sabar, berbincang-bincang Nep. ria siang hari ini. Lanjut. Aduh ini Sabar, ini tergoncang ini duet mata Ali Nevlos gabung di Komal Ica. Wah. Enggak masalah. Sebentar ya, sabar ya. Ya, sembari menunggu Mbak Ica, saya mau nanya lagi sama teman-teman Kristen sekali lagi. Kalian yakin mau ngambil judul ini? Kalau judul ini, kenapa saya bikin Apakah judul- kalian yakin? makanya lu masuk tuh jangan nyerocos terus. Makanya saya nggak suka sama kamu tuh gara-gara Oke. itu. Oh Gitu loh. gitu sih Ica, janganlah sensitif saya- gitu. Bukan sekali Iya, dua maaf. kali masuk ke tempat saya. Ya, Loh, kalian kan kapan saya sih kan? Mbak Ica terakhir masuk? Kapan sih saya terakhir masuk emang? Kamu terakhir Kapan? masuk itu apa? Kamu tuh Kapan? udah lama ya, tapi dari bahasa kamu tuh Ya udah lama. ya, tapi bahasa udah kamu sama Umi Rifa ini aja. Apa sih Ica ini? Maksudnya gini loh Mbak Ica, maksudnya gini, sebelum Mbak Ica ngasih judul ini, coba mending itu soalnya berbahaya. Coba mending dibaca dulu Mazmur 58 ayat 3. Kalau udah sepakat, ya udah kita lanjut judul ini. Ya, Tuhan Yakin siapa kan? yang menyesatkan? Ya, Tuhan benar. siapa yang menyesatkan judulnya ya? Bahaya guys, Bible itu banyak banget keterangannya soalnya kalau soal begituan, banyak banget. Yakinkah? Ya kenapa nggak yakin sama Kristen yang udah hadir di sini, Cah? Harus ngundang yang lain? Kalau ini kan mereka kan tahu Al-Qur'an. Jadi saya lebih lebih Wes, mantap. Betul. Setuju. Wah, mantap Mbak Ica. Siapa Iya, Sofiatul? hadirin yang ngerti Al-Quran. Sofiatul masih tidur jam segini, kan pagi. Saya nggak bisa on cam ya. Nanti kalau minta data on cam saya nggak bisa loh. Masih belum bisa on cam. Aman Pak Bot, aman. Kami ini percaya aja kok, percaya aja. Apa yang disampaikan percaya aja kok. Ini berapa? 2 lawan 2 atau berapa? Janganlah Ustaz, masa 2 lawan 2, 2 lawan 8 lah. Nggak bisa ya, 2 lawan 5.
Masa 2 lawan 2? Janganlah. Oh, ada Uniriva di bawah. Boleh naik nggak Uniriva ke sini? Kekasihnya si Neplos, jangan. Kalian gak usah pacaran di sini, bahaya Kok nanti. gitu framing banget? Wah, seru ini. Ada Mata Ali, ada Nevlos, ada Uniriva bertiga. Ada Wah. Uniriva. Udah Bisa pas tiga, itu dah. Cah, Sampai pas itu dah nanti tiga itu sangkai. bisa 3.000 yang nonton, Cah. Kalau saya nggak butuh penonton, ya. Saya butuh Cuman butuh koin. dan saya tidak butuh koin. Oke, siap. Ya, karena apa? Ya, saya butuh kebenaran. Ya, kalau misalkan kalau dibilang saya cuman butuh apa? Kalau misalkan untuk keuangan, saya percaya Tuhan saya akan memberikan saya itu rezeki yang Siap, lebih. Mbak Ica, siap. Ya. Betul. Jadi, sorry, maaf. Mbak Ica butuh kebenaran Quran atau kebenaran Bible dulu nih? Dipastikan dulu, kebenaran Quran kah atau kebenaran Bible yang dibutuhkan? Dua-duanya lah. Kalau kebenaran Siap. duanya. Kan di sini Ya. saya yang Ica, bentar, boleh nggak? Boleh Mata Ali nanya dikit. bisa buka lagi saya nih. Bisa minta tolong di-share nggak? Yang satu apa saya tuh sudah diblokir sama mereka. Guys, Ica. di share guys. Di-share dong. Ica. Wih, nggak jawab lagi panggilan Mata Ali sekarang ya. Mentang-mentang ada CP di sini. Udah deh, jangan kayak ini deh. Kalian itu apa namanya? Terlalu keren gitu. Jangan terlihat ini banget gitu loh. Biasa Gini, aja. Cah. Iya, Cah. Jaga Ini kan gitu. ada si CP, terus siapa? Sopiatul, siapa lagi yang mewakili Kristen? Ada siapa? Sofia tuh enggak. Terus udah yang Muslim saya bertiga, Nevlos, Mata Ali sama Uniriva. Saya betul. Yang menghujat turunkan. Ya. Ntar dulu sama CP nih, aduh, saya nih Ustaz Ali sama CP nih friend loh, Ustaz Ali friend. Gimana nih harus sungkan juga diskusi. Soalnya kita nih friend. Pernah karaokean bareng ya? Pernah. Iya, jadi aduh. Gimana bro CP apa kabar bro? Bro CP. Oh lagi di jalan mungkin ya? Ya udahlah. Lagi siap. Tapi ingat ya. Betul Ustaz. Ini perasaannya coba ditaruh di kantong kresek, diikat, disimpan di lemari, kunci lemarinya supaya nggak lari-lari perasaannya. Kita di sini jangan bawa perasaan lah, gitu loh, biar enak diskusinya gitu. Siap. Relax aja. Ku menangis. Tarik Bang Nevos. Tetes air mata mengingat Karbala. Ada. Uni Ripa, sabar ya, kita 3 lawan 3 soalnya Uni. Mbak Ica lagi telepon ini. Nanti Prajurit. kalau Ya. Kak Ica setuju, saya aja yang turun nanti gantiin Ya, Bunda sorry Rifa. ya, Gimana? saya mau itu tadi lagi telepon mereka ya supaya ada nggak yang bisa, soalnya kan pada kerja ya. Naikin Uniriva dong, Ica. Nanti pokoknya saya yang ngatur. Ali, saya tidak kan seharusnya kamu juga menghargai keputusan saya, benar dong. Ya, alasannya apa Uniriva nggak boleh naik ke sini? Kan biar adil. Bukan masalah itu, dia tuh benci banget. Setiap ini ya kan, jujur nih ya, ini saya jujur. Saya kan suka scroll, saya tidak pernah mau masuk ke room siapapun, tetapi saya suka scroll. Dia tuh selalu menyebut nama saya, dia kayaknya benci banget sama saya gitu. Itu si Ica atau begini, itu si Ica. Kenapa saya aja nggak pernah nyebut nama dia kalau saya live gitu. Maksud saya, Risiko artis. kalau kamu benci sama saya salah apa sama kamu? Apa karena saya menyatakan kamu berselingkuh? Mungkin salah paham, mungkin. Naikkan aja dulu Nah, biar Risiko artis Kak Ica. Kak Ica itu jadi artis begitu. Iya, public figure loh Mbak Ica. Ali, boleh nggak kalian gitu menghargai keputusan saya? Bukan saya yang ngomong loh. Kok saya? Neplos, boleh ya?
Baik, Ja, kami itu akan setuju dengan apapun keputusan yang punya Rom. Cuman supaya kita bisa menunjukkan ajas-ajas keadilan di hadapan banyak orang gitu, supaya dianggap oh Mbak Ica ini adil gitu loh. Apa sih? Oh, saya tidak bisa adil kalau di room saya. Kalau sudah ada penagihan. Maaf ya Neplos. Ya, sorry ya Neplos. Boleh ya Neplos? Nggak apa-apa ya Neplos, Bang Ali, boleh ya? Enggak, maksud saya gini, kan ini nggak ada urusan pribadi di sini. Sebentar, dikit. Kenapa? Kamu Dikit. Kenapa kamu terlalu cinta sama dia? Bukan, Ini. Kamu bukan gitu. Kalian berdua Neplos sama Bang Ali kejar-kejaran nih. Bukan. Maksudnya gini. Oh, jangan gitulah. Di sini kan tidak ada urusan personal antara Uniriva sama Ica PD itu kan. Jangan Sebentar. mentang-mentang Riva mau cerai ya. Kalian tuh masuk. Tadi kata Tuh udah pribadi, itu udah pribadi itu nggak boleh kelihatan. gitu. Jangan gitulah. Makanya kalian tuh saya bilang kalian juga harus menghargai ini saya. Ya Boleh. udah, nggak apa-apa. Kalau nggak mau Iya. naikkan Uniriva, kan nanti penonton yang bertanya-tanya Iya, nggak kenapa. apa-apa, mau Riva mau ini kayak mau apa kayak teteh ya, gua nggak urus. Nggak penting buat saya dia. Gitu. Ya. Oh itu Sensei Juma tuh. Bang Juma ada di bawah tuh. Siapa? Nggak urus. Si Jumpret kah siapa? Kok gitu? Ada apa nih? Cemburu. Ya, jangan cemburu. Aduh. Oh, ini nggak ada. Udah susah sih kalau udah pakai perasaan, udah susah Ustaz. Iya. Makanya, Susah Ustaz, kalau udah pakai perasaan. makanya kalau kalian itu jangan- udah punya perasaan susah. Tenang Ica. Mata Ali ini nggak ada hubungan sama yang lain, tenang aja. Bang Ali, tenang aja sama Neplos, jangan berantem gara-gara merebutkan hati Riva. Tenang aja, dia itu nanti dia tuh masih nyatu loh sama lakinya loh. Dia punya anak 2, jangan gitu ya, nggak boleh ya. Nggak boleh ngomongin Nggak boleh. personal orang, nggak boleh. Makanya Ntar kamu digituin, kamu juga marah. Makanya kamu jangan ajak aja pribadi orang, jangan diiniin. Oh ya, katanya dia nggak si yang lain katanya nggak mau berdebat sama kalian. Hah? Iya. Siapa? Kan, saya sudah Siapa yang nggak mau berdebat? Kok duluan mundur sih? ya mungkin mereka bukan lawannya kali. Kalian itu banyak takiyah kali, tidak mau menerima. Aduh, kok gitu sih? Jangan. Lah, Siapa? jangan gitu Nggak, lah. yang bilang itu siapa? Yang nggak mau debat sama kami siapa? Enggak lah, Sofiatul. ini baru dapat. Kalau Bu Sofiatul, Bu Sofiatul mungkin dia lagi istirahat. Saya udah hubungi dia udah belum. Ya udah, siapa tadi? Spill aja namanya biar ketahuan. Boleh lah di spill. Mungkin nggak mau debat sama saya, bukan sama Bang Ali mungkin. Sama siapa? Sama Jen. Nggak kenal deh. Kamu nggak ada kenal. Jen, mereka. Oh. Makanya nggak level gitu loh. Oke. Bukan. Kan Bang Jenbot ini apa? Muslim atau Kristen? Oh, saya Muslim hakiki. Serius Bang Jen? Jen ini Serius lah. Oh, Masa Muslim. Mata Ali Serius lah. ini jarang loh Mata Ali main ke Kamal Ica. Masa mengecewakan Mata Ali sih, Ca? ntar saya telepon dulu ya. Telepon lagi ya. Mungkin mereka tuh tahu kalian tuh bukan kebenaran yang kalian ungkap, tetapi kalian tuh bertakiyah. Waduh, jangan panik gitu lah. Masa apologi Makanya, Kristen kalau- panik gini sih? Kalau saya jujur ya, saya tidak akan meragukan ya firman Tuhan. Jadi nggak akan panik. Kalaupun dibilang selama saya ikut lintas iman ya. Nah, apa yang disampaikan dari teman-teman Muslim, itulah yang saya buka. Oh, berarti begini. Itu kan kembali kepada diri masing-masing. Padahal saya, Ca, lagi Oh, konsen nggak sama ada yang internal. nggak ada yang mau, sorry. Nggak ada yang mau. Waduh. Gini. Gimana ini? Padahal udah rame penontonnya loh. Ini kesempatan ini untuk teman-teman Kristen menunjukkan ininya loh. Nggak, kalau nggak ada yang mau. Bukannya pada Eksistensinya. takut. Mereka tahu ya, mereka tuh tahu kalian tuh kualitasnya seperti apa. Jadi mereka tuh bukan nggak mau gitu. Makanya nyari kualitas-kualitas yang itu ya, yang baru bisa ngeja gitu kan? Bukan. Iya. Kan itu yang dicari kualitasnya. Kualitas yang benar-benar itu berilmu gitu. Waduh. Satu-satunya apologet yang bisa bahasa Arab tuh cuman Ustaz Ali loh. Kualitasnya gimana sih kok bisa diraguin?
tahu bener tentang Quran dan hadis tuh di luar kepala semua. Kok bisa diraguin kualitasnya gimana sih? Ya udah, nggak apa-apa. Maaf. Gini Ca, Mata Ali sama Nevlos ini sebenarnya lagi fokus internal. Cuma karena memang lihat topiknya bagus kami naik. Tapi kok malah nggak dihargai gini sih? Kalian kok Saudara kembar. saudara kembar kalian Syi'i, Profit. Karena mereka tahu kalian itu bukan mencari kebenaran, tetapi penghujatan. Cia dibela. Dibela tenang. Kamu hujat saya juga nggak ada masalah buat saya, tetapi kan di situ kan mereka tuh bukannya kalau kita itu berbicara tentang Waduh kebenaran, Ca, saya aja manggil ibu saya Bunda Maria loh Ca. ya itu urusan kamu. Cinta saya sama Bunda Maria, sama Yesus. Jadi gimana nih, lanjut nggak nih, Mbak Ica? Nggak ada, mereka tidak mau. Karena Ya udah, mau cari hapus dulu itu temanya. Temanya hapus kalau nggak ada yang Hapuslah mau angkat tema temanya itu. kalau gitu. Ya Ya. kita apa? soalnya gini loh, Mbak Ica nih belum bisa move on dari Nevlos, jadi takut nanti dianggap ini loh, dianggap kayak ya gitulah framing daunnya kan waktu dibacain ayat Bible. Nggak enak diskusi kalau pakai perasaan gitu. Mas serba salah nanti di room ini. Usali aja, Usali. Tapi aneh ya, kok teman-teman Ica pada mundur, belum naik udah pada nggak mau debat. Mereka tuh tahu kalian itu bukan, mereka tuh sudah lama ya berdiskusi sama kalian tuh. Nah, mereka ibaratnya seperti ini. Kalau misalkan awal-awal mereka akan kasih tahu karena mereka tuh mau cari kebenaran, bukan mau cari yang dikatakan kalau memang benar ya, kalau enggak ya enggak gitu loh. Tetapi kalian itu apa namanya ya? Seakan-akan ini begini loh gitu. Padahal itu ya dibilang gitu ya. Di situ aja ayatnya udah ada tertulis. Tetapi mereka mentafsir lagi, beranalogi lagi di luar dari ayat yang udah diberi. Ya jadinya gimana coba? Itu apakah itu kebenaran? Apa sih, saya nggak ngerti kamu ngomong apa. Hah? Makanya susah. Kalau misalkan kamu nggak ngerti itu aja masih bahasa ini aja, masih bahasa bawah aja kamu nggak tahu, apalagi bahasa tinggi. Makanya susah, ya. Jadi gimana? Nggak ada Okten yang mau naik nih? Nggak ada. Sorry ya Mata Ali. Ya Cari udahlah. aja ke room-room yang lain. Mendingan gini, kamu pergi ke room yang lain aja. Waduh, udah saya sisihkan waktu loh siang ini untuk Ya kamu program jangan Ica sisihkan ke PD. sini, kamu pergi ke yang tempat lain aja. Itu di Ica ada apa namanya tema surat Maryam 83. Nah, kamu pergi ke sana aja. Kamu tanya aja ke mereka. Buka tema ini. Ya udah. Bukan, yang bertanya itu bukan kami, tapi kan kalian yang mau bertanya surah Maryam 83 kan. Kalau kami yang ngapain kami nanya soal ini lagi? 83. Makanya di situ kan ada surat Maryam 83. Di situ kan memang tertulis bahwa setan-setan diutus. Berarti sama dengan kesimpulannya apa? Dari surah Maryam 83 ini yang bisa diambil itu apa kesimpulannya? Ya, kesimpulannya dibilang kalau misalkan kita memberitakan kebenaran tentang Tuhan Yesus, itu setan-setan tuh di apa? Karena itu kan kalau iblis atau setan itu kan ya. Kalau menurut saya iblis atau setan itu adalah apa? Itu kan jahat ya. Nah, jadi kalau misalkan ya dibilang di surat Maryam, setan-setan diutus untuk orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya tentang pengajaran mereka. Nah, di situ kan sudah dibilang bahwa kalau misalkan kita kalian tuh kan mengimani bahwa orang Kristen itu adalah orang kafir ya.
Nah, kita ini kan memberitakan firman Tuhan ya, memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran, tetapi kalian itu tidak menerima. Nah, itulah yang diutus supaya apa? Karena kalian itu percaya yang namanya goib. Nah, ilmu-ilmu goib, ilmu-ilmu apa gitu kan ibaratnya gini loh. Setan-setan tuh diibaratkan begini. Berarti Tuhan yang menyesatkan manusia gitu ya maksudnya ya? Ibaratkan apa nama ilmu-ilmu supaya jangan sampai dia itu ini supaya ini kan biasa gitu dengan ilmu-ilmu apa gitu kan begitu. Jadi setan-setan itu kan sukanya yang iya. Baik. supaya kita tidak bisa berbicara, supaya otak kita ini otak kita itu dilemahkan. Tetapi ingat, walaupun dikatakan di setan-setan diutus ya, tanpa seizin Tuhan, selai rambut pun tidak akan terjatuh. Jadi kalau misalkan udah begitu ya kita harus kuat. Tanpa seizin Tuhan, sehelai rambut pun tidak akan terjatuh. Tapi gini Ca, ada ayat-ayat yang menyatakan Tuhannya Ica itu tidak berkuasa. Bahkan dia menyesal berkali-kali karena ciptaannya itu gagal. Nah, menyesalnya di mana? Bahkan pilu hatinya. Mana? Menyesalnya di mana? Oke. Yang dikatakan menyesal itu begini loh, Abang Ali ya. Yang menyesal itu bukan berarti dia menyesal menciptakan umatnya, tetapi menyesali perbuatan mereka yang jahat. Oh enggak, dia menyesal karena menciptakan. Jelaskan aja dulu yang Maryam 83 itu, Mat Ali. Jangan lari-lari. Tenang. Kan yang lagi dibahas kan Maryam 83. Iya. Itu dulu Lihat ini. Jangan framing dulu Dalam Kejadian 6, Kejadian pasal 6 ayat 6 ya. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jadi Tuhan menyesal membuat manusia di bumi. Bahkan itu memilukan hatinya. Gimana itu? Kok Tuhan bisa menyesal atas ciptaannya sendiri? Gimana itu? Coba bahas dulu Maryam 83 itu. Gampang. Dulu Maryam ya. Oke. Baik, gini ya. Kita diskusi santai aja ya. Betul sekali gini. Oke, dengarkan. Coba si yang lagi parkir ini di pinggir jalan ada Mozart nggak di bawah? Ada Mozart nggak di bawah? Mozart kan? Di mute dulu. Iya, dia udah keundang dia. Bisa nggak di mute dulu itu siapa itu si? Bentar bro. Berisik lo. Dulu dia di pinggir jalan, cari tempat tenang aja dulu. Nah, datang Mozart gitu dong, seru. Gimana? Jadi kan, gas? Ya udah jelasin aja, ini nggak usah pakai ini, kita diskusi aja, diskusi santai. Jadi kan ibaratnya gini, jadi saya juga bisa menanggapi apa yang Bang Ali bilang gitu. Jadi bukan dari teman-teman aja, kita diskusi santai aja gitu, nggak usah. Kalau misalkan mau debat, saya mau cari teman-teman yang bisa bahasa Al-Quran. Jadi mereka tuh bisa tahu gitu, oh ini salah. Nah, si Mozart nggak bisa? Udah buka aja surat Maryam 83 ini apa? Oke. Jadi dalam surat Maryam 83, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'udzuhum azza. Ya kan? Boleh buka ya surat Maryam 83. Boleh. Silakan dibuka Ica. Biar cepat saya bicaranya ini. Ya. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kerja arsala, fi'il arsala. Kata arsala ini secara padanan Indonesia dimaknai dengan mengutus, mengirim, dan seterusnya. Tetapi kata arsala juga digunakan dalam banyak tempat, bukan hanya untuk syaitan, bukan hanya untuk... Jadi Allah mengutus para rasul. Di ayat lain Allah mengutus para malaikat. Di ayat yang lain dalam Al-Quran Allah gunakan kata arsala juga untuk mengendalikan angin. Arsalna riyah wa arsalna rajsa. Angin topan. Jadi kata arsala artinya kekuasaan Allah untuk mengatur ciptaannya. Karena dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Allah itu Maha Penguasa, Maha berkuasa atas segala ciptaannya. Maka apapun selain Allah yang berupa ciptaan atau makhluknya, pastilah dalam kekuasaan Allah. Maka dalam surah Al-Fatihah pembukaan Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, penguasa, pemelihara, pencipta alam semesta. Alam semesta termasuk isinya makhluk-makhluk yang hidup ini, apakah dari kalangan jin, manusia, malaikat, semua ciptaan Allah. Maka ketika Allah menarasikan Allah mengutus syaitan atau mengirim syaitan atau mengendalikan syaitan
untuk semakin menyesatkan orang-orang kafir, itu kaitannya harus kita baca dalam surat Al-Isra Al-Isra ayat ke-53. Dalam surat Al-Isra Al-Isra 54 bukan 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbukum a'lamu bikum in yasha' yarhamukum wa in yasha' yu'adzibkum. Tuhan kalian, Rabbukum a'lamu bikum, yang paling mengetahui diri kalian. Maka jika Allah berkehendak, Allah berikan rahmat dan hidayahnya kepada manusia yang Allah ketahui menginginkan hidayah. Begitu pula Allah mengazab orang-orang yang memilih azab tersebut, memilih kesesatan. Karena Allah lebih mengetahui terhadap ciptaannya, beda dengan Tuhannya Ica, nggak mengetahui terhadap ciptaannya. Bahkan Tuhan sampai menyesal karena menciptakan manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penguasa ini, jauh sebelum penciptaan manusia, ilmu Allah itu melampaui atas ciptaannya. Setiap manusia yang seperti Ica dalam kehidupan ini akhirnya memilih menjadi kafir kepada Allah, itu Allah lebih tahu, telah lebih dulu tahu jalan yang akan Ica pilih. Bang Ali memilih untuk beriman kepada Allah, juga Allah telah menetapkan ilmunya melampaui Bang Ali ini. Itu konsep Islam terhadap al-hidayah atau petunjuk dan ad-dhalalah atau kesesatan. Jadi keseimbangan di situ. Satu sisi Allah berikan kesempatan kita untuk memilih jalan hidup kita sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah pencipta kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa yang paling bagus amalannya, siapa yang akan beriman, siapa yang akan berbuat kebaikan, siapa yang akan bermanfaat, dan siapa yang akan kafir, Bang Ali, sorry, jangan dan seterusnya. Enggak, Bang Ali, jangan gemetar ngomongnya, biasa aja coba. Waduh, si Ica udah pinter framing sekarang. Enggak, gitu. Jadi biar supaya enak, aku juga dengernya juga enak gitu. Tenang. Tarik napas dulu, tarik napas. Iya, oke. Jadi gini, Udah mulai berarti nih ya? udah, maka Apa sih neplos lu? Nggak usah Iya. kenceng-kenceng. Iya, enggak, maksudnya udah mulai diskusikan. Emang dari tadi emang ngomongnya. jadi gini, Ca. Oh, iya, oke. Kalau dalam Islam konsep kesesatan dan petunjuk itu keseimbangan antara kehendak makhluk dan kehendak Tuhan. Maka dalam kita sekarang mirroring kepada Alkitab kepada Bible. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 11. Apa disebutkan di situ? Dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ternyata Tuhan yang menyesatkan manusia dalam kitab Ica sampai manusia percaya kepada dusta. Kemudian dalam Yesaya 63 ayat 17 dinarasikan seperti ini. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu, dan mengapa Engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Ayatnya berapa tadi, Bang? Ayat berapa, Bang? 2 Tesalonika 2 ayat 11. Kemudian Yesaya 63 17. Tuhan, kenapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu? Berarti Tuhan dong yang biarkan manusia tersesat. Dan mengapa Engkau tegarkan hati kami berapa, Bang? sehingga tidak takut kepadamu? Pelan-pelan, 2 Timotius berapa? 2 Tesalonika kok Timotius. 2 Tesalonika ya. 2 2 Tesalonika pasal 2 ayat 11. Kemudian Yesaya 63 17. Tenang. Kalau mata Ali yang naik full data kalau mata Ali yang naik. Kemudian Mazmur 107 40 apa dikatakan di situ? Maka dicurahkannya kehinaan atas raja-raja, disesatkannya mereka itu di tempat-tempat sunyi, senyap yang tiada jalannya. Sekali lagi Tuhan yang menyesatkan raja-raja dan manusia ternyata. Tunggu dulu satu-satu dulu ya. Panik. 2 Tesalonika berapa? 2 Tesalonika 2 Tesalonika 2 11 Tesalonika 2 ayat 8 ya. ayat 11. 11. Bukan 8, 11. Ini Mozart kok nggak kerja dia, malah jadi berhala di sini. Udah satu lagi Yesaya Kan kamu masih 63. ngomong. Kan kamu masih ngomong, jadi saya dengerin dulu gitu. Biar saya Ya. ngomong jangan kok potong gitu. Ustaz Ali, Terlempar si alinya, kaca terlempar si alinya. loh kenapa? Terlempar ya. Terlempar. Ini mungkin ini Kok begitu? signalnya kali. Kok nggak ada lagi dia? Kemana dia? Waduh. Bentar. Kita telepon dulu. Coba kasih tahu. Kaki. Kalau ini mah kita nggak akan kikik, tenang aja. Pakai timer aja kaca. Begini aja,
sama Bang Mozart aja, Kak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, pakai timer aja. Biar supaya lebih kondusif. Karena kalau kayak Bang Ali tadi berceramah 10 menit, nanti 20 menit, nanti itu mau itu. Jadi pakai timer aja. Dia gini aja, Kak, 4 menit untuk Islam, 4 menit untuk Kristen gitu. Biar aku juga kan belum pernah debat pakai timer, biar ini. Biar aku sama Sebentar Mozart ya. Sebentar, sebelum saya tunjukkan rekaman bahwa Ustadz Ali diblokir, saya minta moderator membuka blokir Ustadz Ali. Oh, siapa yang Saya blokir? minta moderator membuka blokir Ustadz Ali. Siapa yang memblokir? Sebelum saya tunjukkan buktinya. Sorry, di sini tidak ada ya. Di sini moderator, di sini Mbak Lina. Oke, siap. Yakin tidak diblokir? Yakin? Coba. Sebentar. Siapa? Bentar. Coba tanya dulu. berarti mungkin dilaporkan. Bentar dulu. Bukan. Pengaturan akun yang diblokir. Coba saya lihat ya. Gak ada. Demi Tuhan, saya nggak ada di sini. Demi Tuhan, saya. Ada. Kok siapa yang blokir? Nah, Jangan. itu tuh moderatornya, Mbak Ica. Moderatornya itu siapa tuh? Nggak tahu sih siapa itu moderatornya. Kan ada moderator banyak di situ. Sorry. Janganlah. Ini nggak, kalau moderatornya sekarang. Jangan ini- begitulah. Kalau nggak ada perintah dari host ya janganlah. Jangan teman-teman. Iya. Ini oke 400 juga kena blokir. Udah habis. Cuman 400 sampai sini doang. Jangan ada yang ini, jangan ada yang blokir, minta tolong. Ini kita diskusi santai kok, gak usah pada ini. Ya, saya meminta maaf ya. Saya selaku host meminta maaf ya. Teman-teman, kita di sini diskusi ringan kok. Kita di sini gak ada mau cari gimana enggak. Kita mau cari kebenaran. Kalau memang firman Tuhan kalau memang firman Tuhan benar, itu kita nggak usah takut. Tetapi ingat, seperti yang dikatakan teman-teman ya, surat Maria 83, hati-hati, kita penuh dengan hikmat, minta tuntunan Tuhan. Karena apa? Walaupun hal-hal yang tidak menyenangkan, tetapi ingat firman Tuhan, selai rambut pun tidak akan. Yang penting niat kita apa, tujuan kita apa, itu aja. Tuhan tahu kok hati kita. Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu keinginan kita seperti apa. Kita tidak, bukan berarti kita pengen menghujat atau apa, kita mau Tuhan Yesus ditinggikan, hanya itu saja. Karena kebenaran yang memang harus itu. Seperti yang dikatakan ya memang seperti itu gitu. Makanya nanti minta ayatnya kita buka, nanti kita berikan penjelasan seperti itu. Kita bukan diskusi debat seperti yang lain-lain, enggak ya. Kita di sini tidak ada saling membenci, menjatuhkan, enggak. Ustadz Ali udah request itu belum, Mbak Ica? Udah coba, sorry. Oh, udah. Enggak, moderator saya yang aktif enggak ada. Kok siapa itu kok main-main blokir saya gitu sih? Sorry ya Bang. Moderator saya di sini jujur ya, cuman yang aktif tuh yang lainnya itu enggak ada. Maksudnya yang lain itu kadang itu marga-marga saya semua, tetapi ini ada satu sih. Siapa? Mozart ya? Blokir saya. Enggak, Mojat bukan moderator saya, sorry. Saya tidak punya moderator. Cuman satu, itu enggak, itu marga-marga saya semua. Ada satu duluan. Ya udah pakai waktu aja Kecak, biar jangan framing semua. Loh, Oke, baik. Bisa kita pakai waktu aja, nggak apa-apa ya? mantap. Ya Pakai udah, timer kita aja, Kak, pakai timer. Oke, buka. Kita buka timer 4 menit ya. 4 menit apa 5 menit? 4 menit aja, Kak, biar jangan lama kali. Oke, 4 menit untuk Islam, 4 menit untuk Kristen, 4 menit itu menjawab sama menanggapi. Jadi dua arah. Jadi dalam apanya itu sesinya itu dua arah semuanya. Oke, Christian bisa buka data. Christian. Mozart bisa buka data nggak? Bisa. Semua pasal kita bisa. Oke, baik. Oke, kita mulai. Ini tentang apa nih? Kita temanya apa? Iya, saya nggak bisa buka data ya. Oh, Buka data. Bang Zen, saya turunin dulu ya Bang Zen. Nggak apa-apa lah, biarin aja. Kalau nggak bisa Itu buka data. Cep yang ngomong, Kak. Itu Cep yang ngomong tadi. Nanti Udah saya agak coba. Bapak saya Oh, itu tuh. warung kita pada. Mengalir aja Kecak, mengalir. Kita udah naik Iya. nih. Tadi saya sudah angkat ayat, mungkin dijelaskan dulu dari teman-teman Kristen. Coba aku bel dulu teman-teman ya, yang mau nanti buka data ya, Kita sebentar. buka data bentar ya teman-teman ya, biar supaya kita di sini kita tidak ada niat untuk saling menjatuhkan. Kita tidak ada Betul. niat untuk saling kita ibaratkan kita yang enggak, tetapi kita mau cari kebenaran aja. Nggak ada yang menang kalah di sini. Nggak ada.
kembali ke iman masing-masing, hanya itu ya. Makanya saya katakan nggak usah kita ada yang takut murtad, ada yang takut nggak usah. Kalian dengar, kalian belajar, udah itu aja gitu. Jangan sampai gimana ya, diibaratkan gini. Kalau misalkan itu ayat misalkan ada ayat ini, ayat saat yang ini sudah ditampilkan, tetapi beranalogi liar tentang pemikiran kita sendiri. Nah, itu kita bisa bantah dengan analogi manusia. Karena itu kan analogi tentang pemikiran sendiri seperti itu. Tetapi kalau kita menceritakan tentang ayat itu, ceritakan ayat itu sendiri gitu. Jangan beranalogi liar, ibaratkan berdongeng ya kita. Ya, Cak, ini permintaan bilang ke moderator jangan turunkan orang tanpa seizin host gitu. Ya. Yang penting saya minta kalau udah ada kata penghujatan pasti saya akan turun ya. Tadi saya nggak menghujat tadi. Enggak. Cuman makanya tadi saya bilang saya minta maaf. Saya selaku host di sini saya minta maaf gitu. Mungkin ada kesalahpahaman apa gimana gitu. Saya minta maaf. Hanya itu. Maafnya diterima. Ya, terima kasih. Kita main data, kita main data biar supaya enak. Karena kalau misalkan kita buka data tuh kita tahu ayat ini seperti ini. Ya, silakan Mozart. Bagaimana menjelaskan 2:11, Yesaya 63:17. Ayat saya Kaica. Kemudian Mazmur 107:40. Ya, satu-satu Bang, satu-satu. Ini kedurhakaan. Ini pakai timer kah? Udah tektok aja lah, capek pakai timer. Oke, silakan. Ayat saya Kaica. Ya, jadi di sini kan terbukti bahwa Pak Ali ini kan mencomot ayat tanpa mengetahui apa maksud ayat itu. Dan itulah sebabnya jangan dipotong Pak, jangan dipotong. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Nah, garis bawahi percaya akan dusta. Ayat 12, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Ayat ini tidak boleh lepas dari pas ayat ke-10-nya. Jadi di sini dalam perikop kedatangan si pendurhaka. Nah, dari ayat ke-9, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Jadi yang menyesatkan siapa, Mozart? Yang menyesatkan iblis atau Tuhan? Anda ngomong 20 jam saya diam loh. Ya kan nanya. Orang dikit dulu, aja. iya Anda ternyata waktu Anda. Kok Islam gini sih? Kamu bertanya nanti dijelasin Oke. ya, Siap. supaya orang Siap salah komandan. Siap salah. Makasih. Iya, jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan membiarkan mereka di dalam kesesatannya. Dan ini kalau kita komparasi biar tidak ada standar ganda dalam QS 13 ayat 27 dikatakan bahwa Allah SWT menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki. Kalau saya menanyakan pertanyaan yang sama, pasti jawaban Ustadz Ali pun akan seperti saya. Karena kita lihat dari ayatnya, keseluruhan ayat, di situ bahwa ada orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. Mereka memilih untuk tetap berdosa. Nah, jadi Tuhan, lanjutlah, aku malas kalau dipotong-potong begini Kak. Pak Pujangga silakan. Minta tolong jangan dipotong lah Bang Ali. Maksudnya kalau kan diskusi abang bertanya, nah dijelasin dulu kan abang pengen tahu tentang ayat itu. Kamu malu-maluin. Cuma bilang setuju. Begini kualitas kamu untuk berdiskusi. Waduh, framing sekarang. Copot aja ustadzmu itu. Yang bilang saya ustadz siapa sih? Kurang ajar kamu. Udah tolong ya, minta tolong ya. Minta tolong ya Bang Ali, kan Bang Ali. Iya, saya cuma bilang setuju loh, kok marah-marah. Iya, bukan marah. Di sini kita nggak ada marah-marah loh Bang Ali. Maksudnya gini loh Bang Ali. Tadi kan Bang Ali kan bertanya tentang ayat itu. Apakah ayat itu apa sih artinya? Nah, di situ kan dijelaskan sama Mozart. Nah, kalau misalkan Bang Ali memotong, ibaratnya gini Bang Ali. Kalau misalkan Bang Ali ini kan kita bertanya tentang ini. Nah, Bang Ali kan
menjelaskan. Nah, kita menanggapi seperti Atau gini aja Caca, biar nggak ada kesalahpahaman, saya bertiga nih, ada Nevlos, ada Mata Ali, ada Papa Jahat mewakili Islam kan. Kemudian timer aja, si Kristen siapa aja, 3 lawan 3. Christian sama Pujangga ya. Mamat aku turunin dulu ya. Boleh. Aku wakili Islam. Jadi kau mau wakil apa sekarang? Kamu kan muslim Bapak Jahat. Udah, kita diskusi ya. Jadi gini Tentukan, Kak, jadi tentukan sikap jadi lah ada- PJ. Jadi ada suatu Allah tuh pernah berkata gini, jika ayat-ayat Allah dibacakan mereka tertawa. Nah, itulah Ali. Jadi ayat-ayat Allah di dalam Injil itu, Bang Ali dan Nevros ini tertawa mendengarkannya. Oh, Itu mereka tertawa, nggak ada yang tertawa. Dari tadi ketawa siapa PJ? Dari tadi ente yang ketawa. Tuh kan masih ketawa lagi tuh, ketawain tuh. Bapak Jahat, kamu nggak boleh ketahui Al-Quran. Nggak bagus. Papa Jahat, lu mau satu tim sama Mata Ali sama Nevlos apa enggak sih? Enggak, kalau kira-kira agak-agak ini ngeliat mbaknya Udah dulu. Ustadz, nggak usah kasih lagi dia nongkrong Ustadz di program Mata Ali Ustadz, nggak usah lagi kasih dia nongkrong tuh, pengkhianat dia Ajar, ternyata, PPJ. pengkhianat kau PPJ. Jangan lagi. Tapi by the way, Bang Nevlos, saya pernah duet sama dia loh waktu debat sama Minayang. Ada dia. Ya tergantung ini. Mbaknya. Emang kenapa dengan Papa Jahat? Papa Jahat kan orang Islam, dia tahu Al-Quran. Oh, Ustadz ya, Ustadz Papa. Ya udah, yuk kita buka lagi, yuk kita teruskan ya. Papa Jahat, kalau misalkan Al-Qurannya salah kasih tahu ya, karena kan kita harus paham. Silakan Papa Jahat. Papa Jahat itu. Gini, timer aja, timer. Ya 5 menit ya. Ngapalah aku yang ngajak berdebat. Ya, saya izin lanjut. Masuk perangkap. Izin lanjut ya teman-teman. Jadi yang surat Tesalonika tadi yang diambil oleh Pak Ali itu kan adalah penulisan Paulus. Kita lihat apa pengakuan Petrus dalam 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, ini pengakuan Petrus nih. Saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Nah, ini yang dilakukan Pak Ali. Tadi kan sudah saya katakan bahwa Pak Ali hanya menunjuk kepada ayat ke-11. Padahal kalau kita baca dari ayat pertama, terkhususnya ayat ke-9 dan ke-10, itu kesesatan itu membahas kepada mereka yang menolak kebenaran. Kebenaran akan kedatangan Yesus Kristus. Nah, yang terakhir Pak, ini Pak, saya kan komparasi biar tidak standar ganda dengan kitab Anda dalam QS 13 ayat 27 dikatakan bahwa Allah SWT menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya, dan saya paham betul bahwa pasti ayat itu bukan berarti Allah SWT semena-mena mau menyesatkan orang. Pasti beliau hanya membiarkan orang-orang yang tidak mau bertobat tetap tinggal di dalam kesesatannya. Ya silakan, mungkin ada teman yang mau nyambung, silakan. Ya. Jadi Bang Muzad mengenai Allah mengutus setan-setan itu benar-benar diutus. Bukan berarti Allah itu nggak benar-benar atau nggak niat. QS 1637 sungguh aku itu memang menyesatkan. QS 1637 ya, kita bisa buka data, itu memang menyesatkan. QS 1637 kalau dibilang kita bisa Allah itu memilih siapa yang disesatkan, tolong dijawab dulu di QS 1637. Allah itu memilih siapa yang disesatkan, benar-benar tolong dijawab dulu di QS 16 yang kedua sekarang. Ya, Allah menyesatkan kafir. Allah menyesatkan bukankah dulu Arab itu kafir? Yang kedua sekarang. Bukankah Allah menyesatkan kafir? Bukankah dulu Arab itu kafir? Untuk ayat ini, bukankah mereka tidak menjadi berjanda? Apakah Muhammad itu adalah setan sehingga setan diutus atau Muhammad diutus ke tanah kafir? Apakah Muhammad itu adalah setan sehingga setan diutus atau Muhammad diutus ke tanah kafir? Boleh aku tambahin sedikit? Silakan direspon dulu itu pertanyaan saya. Silakan. Boleh. Iya.
Ya, jadi begini, di dalam An-Nahl 93 juga dengan jelas mengatakan ya. Jadi begini, di dalam An-Nahl 93 juga dengan jelas mengatakan itu membuat dua pilihan. Satu, pilihan pertama, dia ingin menjadikan satu umat saja. Itu pilihan yang kedua. Nah, satu, dia tidak mau menjadikan umat, dia ingin menjadikan satu umat saja. Tetapi pilihan yang kedua, dan dia tidak mau menjadikan umat pilihan satu umat aja, tetapi dia menghendaki dan menyesatkan mereka ini yang di luar sengaja menyesatkan orang-orang lewat Tuhan mereka ini. Artinya dengan jelas termasuk Maryam orang-orang Tuhan Yesus, artinya dengan jelas lah termasuk di Maryam 83 menyesatkan Tuhan Yesus. Padahal kan orang kafir ini kafir bukan karena ini ya, bukan karena menolak ya, tetapi karena memang tidak menerima. Karena ini beda ya, menolak itu bukan karena menolak ya. Jadi tidak menerima itu dalam arti menerima. Ya memang beda ya, menolak dan dalam keyakinannya memang itu beda gitu. Jadi tidak menolak dalam artian ya memang enggak udah diberikan, tapi dalam keyakinannya memang enggak ada gitu. Bukan menolak dalam artian itu sudah final, udah diberikan, tapi kemudian tetapi di Maryam 83 dengan jelas ajaran itu sudah final. Nah, kemudian Tuhan itu kerjasama dengan Maryam 83 dengan jelas dikatakan bahwa manusia Tuhan itu kerjasama dengan iblis untuk berbuat maksiat, untuk menyesatkan. Jadi artinya manusia Tuhan dan mendorong manusia ini untuk berbuat maksiat. Nah, jadi itu aja. Artinya, silakan ya. Tuhan kalian itu dalang di balik kesesatan. 2 menit 10 ini ya. Nah, itu aja. Silakan. Oke. Masih ya, ada yang mau menambahkan 10 ini ya. belum. Atau kembali ya. Masih ya, ada yang mau Ya, saya menambahkan? sedikit aja Kak Ica. Saya sedikit aja Atau disclaimer kembali jadi ya. tadi yang kita bacakan Ya, itu saya data ya. sedikit aja Kak Ica. Saya sedikit aja tadi disclaimer jadi tadi yang kita bacakan itu data ya. Itu kan bukan dari ayat 11-nya saya baca sampai ayat 12 dan saya juga tadi ambil dari ayat 9 itu kan bukan dari ayat 11-nya saya baca sampai ayat 12 dan saya juga tadi teman-teman di ayat 9 mengatakan kita belum bawa data itu yang namanya data. Jadi kalau teman-teman di typing bisa mengatakan kita belum bawa data ya kalian alatnya gimana itu yang kita bukan apa pisang goreng. Oke, kita kembali ya ke ini ya. Ini saya batalkan aja ya. Masih ada 1 menit 23 saya batalkan. Ini ya. Ini saya batalkan aja ya. Masih ada 1 menit 23 saya QS batalkan. 1637. Coba baca. Oh, belum selesai nih. QS 1637 kan ini data saya ini. QS 1637 ayat 37. Oh, belum selesai nih. Oke, yang 1 menit tadi mau Bukan ini data diulang. saya ini. QS 16 saya supaya data saya ini bukan data yang asumsi-asumsi. Maksud saya belum waktunya kita, belum waktunya kita, Pak. ini bukan data yang asumsi-asumsi. Pak, belum waktunya kita, belum waktunya kita, Pak. Nah, dikit aja. Intinya gini, setan-setan itu tidak bisa. Sabar tidak Pak, punya mereka belum kuat paham. kekuasaan Nanti kita jelasin apapun itu tanpa bareng-bareng. isinya apa. Sabar aja dulu. Itu aja. Sabar Pak, mereka belum Kita paham. buka Nanti ya, kita ini jelasin di itu situ bareng-bareng. di QS. Sabar aja dulu. Kita buka ya. Ini di situ di QS. 16 tadi ya. QS 16 ya. 37 1637. Coba dibaca, Cak. QS 1637 saya buka ya. 1637. Coba US dibaca, Cak. 16 di sini ada tafsiran banyak saya bukanya dari hadis aja ya. Di sini ada tafsiran banyak saya bukanya dari Oh, link hadis aja ya. Baca ayatnya. Baca aja ayatnya. Oh, link hadis. Narasi Baca ijazah. ayatnya. Jangan bilang baca dari hadis. Baca aja ayatnya. Oh, gitu. Nah, narasi US ijazah 16 jangan bilang ayat baca dari 37 atau hadis. Itu Quran 1637 itu, Cak ya. Iya, QS 16 ayat US 37. 16 ayat 37 atau Makanya 1637 susah kan kalau kebiasaan Iya, pakai QS nomor kan. 16 Surah ayat 37. An-Nahl ayat 3. Sabar Makanya dulu. susah kan kalau kebiasaan pakai nomor kan. Surah jika engkau An-Nahl Muhammad sangat ayat mengharapkan 37. agar mereka mendapat petunjuk, jika Maka engkau sesungguhnya sangat Allah mengharapkan tidak agar akan mereka memberi mendapat petunjuk kepada orang yang disesatkannya, maka sesungguhnya dan mereka tidak Allah mempunyai tidak akan akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, Ya, tolong dijelaskan dan mereka ya. tidak Kenapa mempunyai penolong. Sungguh menyesatkan ya. Dan sungguh-sungguh tak memberi penolong. Kenapa ya? Sungguh menyesatkan dan sungguh-sungguh tak memberi penolong. Iya, udah dapat. Udah An-Nahl tadi belum? An-Nahl 93 Sudah dapat? Iya, udah dapat. Ya, udah. Udah belum? Silakan ya, Kok beda Bapak. itunya? Oke, saya buka Surah apa sih? timer dulu ya. Anak Beda kok Quran kok Bapak. beda itunya? Surah apa sih itu? Beda Quran Pakai Bapak. Quran yang betul lah, Papa. Jangan pakai Quran lain. Surah An-Nahl. Pakai Quran yang betul lah, 93. Jangan pakai Quran lain. Oh, Surah Surah An-Nahl berapa ayat sih? 37, Hampir saya 93 kaget. sama Oh. Surah An-Nahl ayat 37. Hampir saya kaget. Boleh ya? Mulai ya, silakan ya Bos. 5 menit ya. Oke ya. Oke. Boleh ya? Kita mulai ya, Yang harus silakan ya diketahui. Bos.
5 menit ya. Oke. Yang harus diketahui yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, tetapi kamu pasti akan ditanya tentang dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, tetapi kamu pasti akan ditanya kamu kerjakan bukan yang telah kamu kerjakan, catat di situ ayatnya. Artinya di sini sebenarnya kamu kerjakan bukan untuk menyesatkan seseorang secara sepihak atau tidak. Artinya di sini sebenarnya apakah Allah itu menyesatkan seseorang secara sepihak atau tidak? Kalau teman-teman Kristen pinter baca, aku yang bisa mengerjakannya sudah kalian yang diminta yang mengerjakan jawabannya di sini siapa? Yang kedua, aku yang mau dirujuk kepada beberapa surah, kamu yang mengerjakannya itu dulu yang pertama. Yang kedua, kalau mau dirujuk kepada beberapa surah, surah An-Nahl 37, harusnya membaca juga ada di dalam Quran surah Maryam 83, ayat 36. Harusnya membaca juga ada di dalam Quran surah dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih dan barang biarkan berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih teman karib, kami biarkan teman karib menyesatkannya sudah jelas ya dan menjadi teman karib di sini dalam hal ini kalau kita mau melihat hierarkinya bagaimana cara Allah menyesatkan di sini dalam hal ini kalau kita mau melihat hierarkinya bagaimana cara Allah menyesatkan membiarkan setan menggoda dengan cara membiarkan siapa orang-orang yang dibiarkan setan menggoda yang dibiarkan adalah orang-orang yang berpaling dari pengajaran Allah SWT sesuai dengan surah Az-Zukhruf ayat 36 berpaling dari pengajaran Allah SWT sesuai dengan surah Az-Zukhruf misalnya di dalam Bible kita lakukan komparasi iblis yang menyesatkan saya tadi sudah dibawa oleh Ustaz Ali di dalam Bible kita lakukan komparasi saya tadi sudah dibawa oleh Ustaz Mazmur 58 ayat 3 coba saya bawa itu dulu ya Mazmur 58 ayat 17 bunyinya begini Mazmur 58 ayat 3 coba saya bawa itu dulu ya Mazmur 58 ayat 3 bunyinya begini sejak lahir kandungan orang pendusta telah sesat dalam kandungan sejak dalam kandungan bayangkan tuh sejak dalam kandungan lalu yang kedua telah sesat dalam kandungan ayat sejak dalam kandungan bayangkan tuh sejak dalam kandungan lalu yang kedua menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dia yang menyebabkannya catat ya bukan iblis loh di sini dia itu siapa dunia kehilangan akal dia yang menyebabkannya catat ya bukan iblis loh di sini dia itu siapa membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya dunia 25-nya dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya ayat 25-nya membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang yang tidak ada terangnya dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Bayangkan tuh itu dia sebab atau sebab akibatnya ada. Silakan. Jadi saya di sini komparasinya. Sebab atau sebab akibatnya ada. Silakan. 1 menit 33. Ya masa ya nyebutin Oke, saya ya. Bapak jahat kan. Ada 1 menit Kembali merujuk kepada tema yang Ica angkat. Maryam 83 itu alangkah baiknya. Oke, kembali merujuk kepada tema yang baca di 81-nya Maryam 83 itu alangkah baiknya seperti gaya Mullahi baca dari 81-nya mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah min dunillahi sembahan itu mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar sembahan-sembahan itu menjadi pendung bagi mereka. Kalian harus mengakui bahwa terjemahan kalian banyak. Kalian harus akui itu. Oke, saya mau bertanya tentang terhadap Ayub 12:24. Kalau dikatakan tadi bahwa Tuhan tidak pernah mengutus setan, Tuhan tidak pernah menyesatkan orang, Tuhan kalian tidak pernah menyesatkan orang. Coba dibaca Ayub 12 ayat 24. Bagaimana Tuhan sudah menyesatkan bayi yang ada di dalam kandungan, manusia yang sejak ada di dalam rahim. Kalian harus jawab itu. Kenapa bisa? Kalau tadi hanya disebabkan karena dia tidak patuh dan tidak tunduk terhadap perintah Tuhan, maka Tuhan kalian membiarkan iblis atau roh jahat menguasai. Bagaimana dengan bayi yang ada di dalam kandungan seorang ibu? Kenapa sudah bisa disesatkan? Bunyinya apa? Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang
belantara yang tidak ada jalannya, mereka meraba-raba kegelapan dan tidak terangnya, ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabok. Mazmur 58 ayat 3. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Waktunya habis. Waktu habis. Waduh, ini gimana? Iya, aduh. Saya belum bicara, belum sampai poin saya dipotong tadi. Gimana sih? Ini teman-teman kan sudah saya bilang seperti awalnya. Saya berdiskusi kalau di room saya kalau diskusi kalau 2% lagi nih. Hah? Kalau misalkan lagi diskusi 2%. saya off. Karena apa? Itu tidak termasuk waktu. Tapi Mbak Ica nggak tegas, Mbak Ica. Tadi dia maki-maki loh itu. Mbak Ica juga harus tegas lah. Saya sudah Si CP tadi mulutnya tuh kan Bible banget itu, dia bilang kayak gitu. Kan udah diingatkan. Takut sama gue ya. Itu kan free will. Itu wajar. Oh iya free will. benar. Sepakat. Oke, Bang Muzad mungkin nanti menanggapin ya. Aku yang mau saya tanya begini. Oh, itu waktu saya ya. Ya. Gimana sih ini Tunggu Bang debatnya? CP, tunggu Bang CP. Makanya kalian Tunggu itu di jangan sesi ini bahas siapapun ya pasti saya akan turunkan ya. Apa? Ini saya kasih tahu lagi Bang Christian ya, minta tolong ya. Siapapun berbahasa kotor, kalau misalkan botol itu botol minuman masih oke. Kalau misalkan yang lain tuh masih bisa. Ya ibaratkan jangan berbahasa kotor seperti itu kan udah nggak benar ya. Nah, kita mulai 5 menit ya. Dari sekarang. Ya, diperbesarkah minta tolong. Ya, jadi tentang Yehezkel tadi, Pak. Yehezkel tadi di situ bukan merujuk bahwa Tuhan yang menyuruh iblis menyesatkan mereka. Di situ jelas bahwa iblis yang punya mau sendiri. Nah, kenapa Tuhan membiarkan iblis menyesatkan manusia? Kita baca Kejadian 3 ayat 15. Di sini dikatakan begini. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengadakan perjanjian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di sini iblis akan meremukkan tumit dari keturunan Hawa. Kalau Panefos jalan tumitnya tiba-tiba diremukkan, pasti Panefos jatuh. Berarti iblis diberikan hak kebebasan untuk selalu membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi manusia sendiri yang akan meremukkan kepala iblis. Kita nggak usah ke situ, kita ke peremukan tumit. Jadi memang iblis diberi kuasa untuk menyesatkan umat manusia. Jadi ketika iblis dia mau menyesatkan manusia, ya Tuhan biarkan. Nanti free will-nya manusia, apakah dia mau mengikuti iblis atau tidak, itu urusan dia. Kita kembali ke Yehezkel 14 ayat 9 dan yang lain-lain. Yehezkel 14 ayat 9 dikatakan nabi yang bernubuatan palsu atau nabi palsu, nabi yang belum perintah Tuhan. Kak Ica, mohon di pause, aku buka ayat sebentar. Ya, mumpung lagi di pause ya Mbak Ica, saya ini mau turun, izin. Itu digantiin sama, itu ada akun yang namanya Muhammad Zia ya. Oke. Aduh. Gantiin saya ya. Kok Gantiin saya ya. pula. Oke, Mbak Ica, boleh ya, biar saya turun. Sudah. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ISIS ini, hati-hati. Kak Ica tahu ISIS? Nah, ini orangnya nih. Yang suka itu enggak. Iya. Yang itu kan. Oh, itu. Iya. Orang. Oke, ini waktu masih ini 3:22. Mau dimulai? Ya, saya buku Yeremia 23 ya. Tentang nabi-nabi itu begini. Jadi jawabannya di sini. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu, seperti yang dikatakan Yehezkel itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem itu telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Jadi yang nabi-nabi palsu pasti akan dihukum Tuhan. Salah satu hukumannya adalah Tuhan memberi mereka makan racun. Jadi kalau ada nabi ada orang yang ngaku nabi tapi mati diracun, berarti Yeremia 23 ayat 15 katakan apa? Itu nabi palsu yang dikatakan Yehezkel tadi bahwa Tuhan akan melawan mereka. Dan yang terakhir tentang Tuhan menyesatkan orang dari dalam kandungan. Kita buka, tadi kan Anda bawa kitab Mazmur. Kita buka sendiri apa yang Daud katakan tentang ayat itu. Dalam kitab, minta tolong di pause sebentar Kak. Oke, siap.
Ya aku Alkitabku Nggak. satu tangan pegang HP jadi. Bang Mozart Mazmur nggak perlu harus sampai buka Ibrani, nggak perlu kan? Itu cukup kan? Ya. Mazmur 51 ayat 5 bunyinya begini. Nah ini ayat 5. Sebab aku sendiri, oh bentar, bukan ayat 5 ya. Ini ayat ini Mazmur 51. Bentar ya. Bentar. Timer tetap saya matiin kalau misalkan tidak mau siapapun, mau dari Kristen mau Muslim tetap ya. Kalau lagi buka data saya tidak akan ya. Ya ayat ke-7 aduh blur. Bunyinya begini. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Itu berarti bukan Tuhan menyisapkan orang dari dalam perut. Emang dari dalam perut bayi bisa lakukan dosa apa? Tetapi sejak di kandungan ibu, manusia itu dia telah mewarisi benih-benih dosa yang adalah apa? Dia mampu melakukan dosa. Contoh anak kecil, dia sudah bisa berbohong. Misalnya, kamu makan, sini makan, aku udah makan tadi. Padahal dia berbohong. Kenapa? Karena kodrat dosa itu telah dikandung dari dalam kandungan ibu. Bukan berarti dia tidak bisa, dan orang tuanya tidak mengajarkan dia untuk berbohong, untuk berbuat dosa. Dia sendiri dengan dirinya sendiri berbuat dosa, berbohong, contoh misalnya. Jadi jelas bahwa ayat-ayat yang tadi diambil teman-teman muslim yang hanya mencomot ayat, itu dijawab sendiri oleh ayat Alkitab. Tidak seperti yang mereka katakan. Yang terakhir, saya tidak menampar teman saya mau mengatakan bahwa teman saya tadi mengatakan betul, jangan ambil terjemahan di luar LAI, itu sesat namanya. Ya, mungkin ditambahkan Silakan Pak. Ya silakan temanku. Waktunya panjang ya, Iya. Ca ya. Berapa menit Kak, Cak? Berapa menit nanti lagi? dia bunyi sendiri. Dia nanti bunyi sendiri. Iya. Oke. Itu pasti bunyi sendiri. Tadi Saya janji nggak akan, kayak nggak tahu. Kalau saya ini saya dosa. Ya kalau misalkan saya melakukan kecurangan, itu saya yang menghadapkan dosa saya yang saya tanggung. Jadi kalian nggak usah takut ya. Kalau misalkan saya ada kecurangan, biar dosa saya tanggung. Hanya gara-gara seperti ini saya mau berdosa, maaf ya. Lebih baik kalau misalkan hanya gara-gara begini saya untuk mencurangkan agama saya, untuk membenarkan agama saya, maaf. Itu bukan sifat saya. Salah, saya katakan salah, benar saya katakan benar. Tetapi kalau misalkan waktu saya hanya untuk membenarkan agama saya, maaf, itu bukan sifat saya. Oke ya? Wah, nggak bisa gitu dong Kak Ica. Yang tugas untuk menanggung dosa saya untuk masuk surga itu adalah Kak Ica dan Billy Yahudi. Itu betul. Oke. Silakan. Ini tadi Neflos membawa Ayub 12 ayat 24 dan dia mengatakan bahwa Tuhan kita itu telah membuat kesesatan dari bayi. Lihat ayatnya, tak ada tertulis seperti itu. Ini ayatnya, dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat. Nggak ada kata bayi di sini. Jadi ya kalau mereka ini ya kalau nggak berdusta ya nggak makan gitu kan. Jadi begini ya, ini kan pandangan Ayub. Ayub mengakui kekuasaan dan hikmat Allah. Jadi ini adalah pandangan Ayub sehingga dia mengatakan seperti ini. Ya. Ayub tadi dibilangnya Ayub 12 ayat 24. Ya. Salah lu, Mozart aja tahu kemudian- ayatnya. Enggak, jangan dulu. Mozart aja tahu ayat yang dibaca Neflos. Jangan salah lu. Ayub tadi ada Ayub. Nanti ini waktu saya. Jangan Silakan, di ini Pak. dong. Saya jelas tadi. Iya, tadi jelas ya saya mendengar Ayub 12 ayat 24. Itu yang dibawanya tadi. Nah, kemudian oke, lanjut. Aneh saya lihat ini. Oke lah. Oke, sekarang kita lihat datanya dari Alkitab Sabda. Bentar. Ali jangan Apa biasakan lagi? motong sebelum habis waktu ya. Jangan biasakan memotong Ya, sebelum tadi habis kalian waktu. potong maki-maki nggak masalah. Nah, Saya itu cuma saya ingatkan potong bahwa sekali. ayat yang diangkat Neflos Potong bukan saya- Ayub tapi Mazmur. Bang Ali, tadi kamu misalkan tadi dipotong, tadi kan dipotong tuh. Nah itu langsung saya matiin timernya. Nah biar supaya diskusi kita lancar, jangan sampai ada pemotongan lagi. Itu langsung saya matiin. Siapapun ada, kalau misalkan di luar dari diskusi itu pasti dari awal saya buka di diskusi lintas iman tuh pasti saya matiin, buka data saya matiin. Jadi buka data di luar dari diskusi itu pasti saya akan matiin. Ya,
Oke, dimulai ya Bang Ali. Oke. Oke, dimulai dari sekarang. Oke, yang pertama untuk si siapa tadi, si Pujangga itu salah tanggap dia ayat yang diangkat Neflos di Mazmur tadi, bukan Ayub. Kemudian di Hezkiel 14:9 kita kembali ya ke Alkitab Sabda biar ada strong numbernya. Jikalau Nabi itu membiarkan dirinya tergoda itu kita lihat strong numbernya 06601 ya teman-teman. Dalam bahasa aslinya itu adalah pacah. Nggak tahu saya bacaannya gimana. Pacah, pautau. Kalau tulisan pelafalannya pautau, oke? Artinya membujuk, memperdaya, sampai ada salah satu arti yang dimasukkan ke dalam strong number ini adalah menipu. Jadi dari bahasa aslinya memang menipu. Nggak perlu marah, memang itu bahasa aslinya, menipu. Tadi kan si CP menantang saya buka bahasa asli. Sekarang sudah saya buka bahasa asli. Kata pauto yang dikatakan oleh Tuhan bahwa Tuhan menipu, memang bahasa aslinya menipu. Kita baca, makanya jangan salahkan ketika ada lembaga translitasi lain yang menggunakan kata-kata jika seorang nabi ditipu sehingga mengatakan sesuatu yang tidak benar, aku Tuhan yang telah menipu dia. Karena bahasa aslinya pauto itu menipu artinya. Itu satu ya. Yang kedua teman-teman, tadi Mozart juga tidak membantah saya terkait roh dusta. Coba tolong jelaskan, tolong fokus Mozart. Bagaimana Anda menjelaskan bahwa Tuhan membiarkan roh dusta memperdaya, menyesatkan? Apakah Tuhan tidak berkuasa kepada roh dusta? Atau memang roh dusta itu diutus Tuhan? Sekali lagi saya bacakan ya, Mozart. Tadi karena tidak diangkat atau tidak dibantah oleh Mozart. 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 21. Kemudian tampillah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Tuhan berfirman, biarlah engkau membujuknya. Biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Lalu kata Tuhan apa? Keluarlah dan perbuatlah demikian. Kata perintah ini. Apakah Tuhan yang mengirim atau mengutus roh dusta?